Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada eksplorasi kali ini, tim Akarimba mencoba menguak misteri makam keramat Mbah Raden Wujud Beji yang berlokasi di kota Depok. Nama Mbah Raden Wujud Beji tidak bisa dipisahkan dari 7 sumur karomah yang konon hasil karya doanya yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian sang tokoh dikenal dengan sebutan Mbah Raden Wujud Beji. Cerita ini pun terus berkembang dari mulut ke mulut dan sangat bervariasi, sehingga semakin menarik untuk disimak tabirnya. Sebelum kita menguak siapa tokoh di balik Mbah Raden Wujud Beji, kita awali dengan kata wujud dan beji. Wujud bermakna terwujud, terbukti. Artinya doa-doa yang dipanjatkan sang tokoh dikabulkan oleh Allah. Ini terbukti dengan keluarnya mata air yang kini menjadi sumur di tempat yang telah ditentukan oleh sang tokoh secara bersamaan. Sedangkan beji bermakna di tengah atau tengah-tengah, yang umumnya kata beji diikuti dengan mata air, sumur atau sendang yang berada di tengah-tengah desa atau tengah kota, seperti beji-beji yang berada di daerah lainnya. Inilah 7 sumur beringin kurung. Yang pertama, sumur tunggal atau sumur karomah. Kemudian yang kedua, sumur kedigdayaan. Yang ketiga, sumur kahuripan atau sumur pengasihan. Yang keempat, sumur perkara, berdekatan dengan makam keramat. Yang kelima, sumur air suci. Dan yang terakhir, 6 dan 7, sumur anugerah. Siapakah Mbah Raden Wujud Beji sebenarnya? Beliau adalah Pangeran Wastana Wangsadita Abdul Patah Uyud Beji. Sedangkan menurut jejak gaib yang terbaca, beliau adalah Mbah Magena atau Sunan Gesang. Wallahu alam bissawab. Hanya Dia yang maha benar, yang maha tahu, dan maha segalanya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat walafiat. Sahabat Akarimba, saya saat ini berada di Sumur Tunggal Raden Wujud Beji. Saya keserimpet mulu antara wujud dan uyut. Gitu Pak Haji ya. Ini Pak Haji saat ini yang mana beliau adalah dipercaya menjaga dari Sumur Tunggal Raden Wujud Beji. Seperti apa ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Haji? Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mbah Raden Wujud Beji itu adalah putra Beji
seorang aulia, seorang penyebar agama Islam, khususnya di Beijing. Dan beliau itu kalau kita cari napak tilasnya itu banyak, ada di mana-mana. Ya. Dan saya terakhir napak tilas di tempat beliau di Terumbu Banten, di Pangeran Wastana Wangsadita Abdul Fatah Wujud Beji, kampung Beji juga di sana. Di Banten. Di Banten. Nah, terakhir saya di sana, ada disuruh pulang sama beliau. Pulang, cukup ya, rumah saya Beji besok, udah di rumah kamu sendiri aja. Tuh, awal perjalanan terakhir saya napak tilas. Tapi saya disuruh jaga 7 sumur beringin kurung Mbah Raden Wujud Beji dari tahun 80. Makanya di sini disebutnya Padepokan Beringin Kurung Mbah Raden Wujud Beji. Kenapa disebut padepokan? Di sini dulu tempat perkumpulnya para aulia. Yang dari Banten, yang dari Cirebon semuanya kumpul Di sini. di sini. Oh, di Sumur Tunggal ini. Di Padepokan Beringin Kurung. Padepokan. Saat itu disebut padepokan. Padepokan. Sampai sekarang juga masih padepokan Sebutannya. sebutannya kan gitu. Nah, beliau menyebarkan agama Islamnya dengan cara cocok tanam. Oh, iya. Raden Wujud Beji itu. Nah, sambil cocok tanam, bersawahan, itu dia tuh cara pengajarannya. Karena setiap makom yang saya datangi, makom beliau yang saya datangi, rata-rata di pinggir sawah, Dekat air. dekat air. Nah, di waktu itu terjadilah kemarau yang sangat panjang di sini, karena di sini dulu persawahan. Sawan situ. Nah, atas itu bener tuh, Depok 1 itu dulu hutan. Oh, hutan. Sisanya masih ada cagar alam, ada beliau munajat sama yang kuasa untuk dikeluarkan sumber mata air. Nah, 1 titik sampai 7 titik nggak ketemu dicari sama dia sumber mata air. Saya kembali lagi ke titik pertama beliau. Beliau munajat sama yang kuasa untuk dikeluarkan sumber mata air. Tafakur di sini nyata sama Allah, alhamdulillah dengan ketulusan beliau, dengan kesolehan beliau keluarnya sumber mata air di sini berbarengan dengan 7 sumur yang tadi beliau jalan. titikin ya gitu. Titikin, benar. Keluar gitu, dengan Seperti apa Mbah Raden Wujud Beji sendiri selain yang tadi bilang melalui pertanian, adakah lain dia berdakwahnya? rata-rata semuanya yang saya dapat dengan cara pertanian. Itu tahunnya tahu nggak Pak? Itu tahun 17-an, antara 16-17-an. 16 sampai 17 perkiraan seperti itu ya. Ya. Beliau itu masih ada hubungannya sama Syekh Hasanuddin Banten. Masih ada hubungan sama Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati. Masih ada hubungan sama Kanjeng Prabu Siliwangi. Makanya Ada murid kesayangan beliau. ya. Paduka Soekarno. Beliau Itu kesayangannya. Kesayangan para wali. Paduka Soekarno. Ya kata orang mas udah meninggal, kalau meninggal cuma raganya doang. Iya. Kan gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, maka terjadilah 7 sumur. Sumur pertama disebutnya air Karoma. Ini Alhamdulillah nggak pernah surut, nggak pernah ya kering. kemarau panjang, dan juga dimanfaatin sama warga sekitar untuk ngambil airnya. Yang kedua sumur Kedijayaan. Kedua Dulu orang mau perangin pada mandi di situ. ceritanya Pada mandi di situ semua. Kejayaan malah Dikjayaan Dikjaya, karena apa? Dia mau perang melawan kompeni, melawan apa gitu. situ. Karena orang dulu tuh kebal, Yakin pun dah. ilmu kebal bukan untuk kesombongan, Untuk perang tadi membela negara. bela negara gitu. Nah, yang ketiga sumber kehidupan atau pengasihan. Sumur 4 disebutnya sumur perkara. Punya masalah apapun nggak selesai di situ. Itu Sumur 4. Makanya dekat makam beliau. yang di bawah. Iya, pemberingin. Pemberingin itu. Maka itu gak pernah dipakai lampu, putus terus. Perkara. Putus terus. Berapa kali diganti putus. Cara kita tarik kabelnya. Udah pasangin lampu, udah nggak usah. Sumur 4. Sumur 5 air suci.
6 dan 7 air anugerah. Kenapa masing-masing di semuanya dekat musola atau masjid? Sejarahnya 3 sumur ini 5 dan 7. Dulu belum ada masjid Tadinya. Nah ini digunakan satu untuk mencuci, Iya. yang satu untuk mandi, Iya. yang satu untuk berwudu. Oh. Setelah pulang dari sawah, datanglah Pak Soeharto, Pak Soeharto. Nah, Masjid Pemuda Amal Bakti Muslim Pancasila. ya. Kalau nama asli beliau, Kalau yang ada cuma satu ada cuma satu. nama, Iya. yang lain gak ada namanya. Yang ada namanya Yang di cuma Banten. di Terumbu Banten, Terumbu Banten. di pinggir sawah. Siapa namanya? Namanya Pangeran Wastana Wangsadita Abdul Fatah Buyut Beji. Garis miring Kampung Beji. Kampung Beji. Dari sini. Yang lain semuanya nggak ada namanya. Makanya kalau ada yang ziarah dapat namanya Si ini, Anu. masing-masing jangan diributin, nanti jadi pada berantem. Perbedaan nggak usah dijadikan permasalahan. Karena Wujud Beji menyampaikan sesuatu amanah, bukan beliau yang disampaikan, melalui orang terdekat beliau. Jadi beliau bisa pakai yang Jawa, bisa pakai yang petani, bisa pakai yang teman-teman. Tergantung beliau. Yang didatengin siapa? Busuk nggak doa beliau. Pesan bagi tentang fenomena yang ada di Beji. 7 sumur sama makam Raden Mbah Raden Wujud Beji. Pesannya seperti apa? Pesan-pesan saya kepada kaula muda, seiman, seagama, dari Sabang sampai Merauke, cintailah alam, sayangilah alam, karena alam itu berhubungan erat sama diri kita. Kalau kita sayang sama alam, insya Allah alam akan sayang sama kita. Tapi kalau alam kita rusak, alam itu akan murka sama kita, karena kita tidak tahu alam itu pun punya sukma. Bukan manusia aja punya sukma, alam pun punya sukma. Jadi pesan saya pada kaula muda, ya, cintalah situs-situs bersejarah, sayangilah, rawat, jaga, pelihara, ya, jangan sampai punah, karena itu salah satu peninggalan leluhur yang harus kita jaga dan harus kita rawat untuk anak cucu kita ke depannya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau merawat dan menjaga? Itu pesan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bagi semua Nusantara yang mendengar YouTube ini, tolong pencetnya, subscribe YouTube-nya Akar Rimba. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Baji atas waktunya. Malam-malam masih mau nerima kita. Terima kasih Rimba. Salam cinta leluhur Nusantara. Maju terus. Demikian serpihan kisah Mbah Raden Wujud Beji. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk subscribe pada channel kami, agar kami tetap semangat membangkitkan legenda-legenda yang terkubur, agar anak cucu kita nanti mengerti, bangga akan budaya tradisi dan leluhurnya sendiri. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, hanya Tuhan yang mengetahui dirinya Tuhan, karena Dia sang mutlak dalam kemutlakannya, tidak tunduk kepada personalisasi, maka mustahil ia dipersepsikan maupun dikonsepsikan. Jika ada yang mempersepsikan dan mengkonsepsikan, jelas orang itu bodoh dalam kepakiran ilmu hakikat, atau mungkin bodoh pun ia tak punya. Ingat, hati tak akan membuka mulutnya sebelum kamu menutup mulutmu. Wallahu alam bissawab.
Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.